Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Kampus IAIN Parepare. Saya akan membahas soal masalah-masalah pendidikan di Indonesia, terkhusus masalah ekonomi dalam pendidikan. Peranan ekonomi dalam pendidikan cukup menentukan seseorang dalam mencapai suatu pendidikan, tetapi bukan menjadi salah satu peran utama. Ada hal yang lain lebih menentukan hidup seseorang dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan masa depan seseorang. Kehidupan seseorang banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diterima di sekolah dan di perguruan tinggi. Melihat kenyataannya tersebut, sudah pasti pendidikan tidak akan membawa pendidik ke arah hidup yang membingungkan, menyusahkan, dan sengsara, walaupun bisa mencari uang banyak. Dunia pendidikan bukanlah dunia bisnis atau tempat mencari uang, melainkan dunia pembinaan, di mana tempat peserta didik belajar agar bisa hidup wajar dan damai. Sebagai tempat pembinaan, pendidikan tidak memandang ekonomi sebagai pemeran utama seperti halnya di dunia bisnis. Ekonomi hanya pemegang peran yang cukup menentukan. Mengapa demikian? Ekonomi hanya memegang peran yang cukup menentukan, sebab tanpa ekonomi yang memadai, dunia pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti sekolah yang roboh karena gempa bumi atau disapu oleh gelombang tsunami dan membuat anak-anak dan guru mengungsi ke tempat lain seperti balai desa atau tempat ibadah untuk belajar. Situasi seperti ini jelas dapat mengurangi intensitas proses belajar mengajar. Namun situasi ekonomi tersebut tidak bisa mengakibatkan suatu sekolah menjadi mati. Fungsi ekonomi seharusnya dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal untuk dikembangkan dan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi ekonomi dalam pendidikan berfungsi untuk sumber-sumber yang lain seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan sebagainya. Untuk menyukseskan misi pendidikan, semuanya bermuara pada perkembangan peserta didik. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, tidaklah heran bila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan pertumbuhan ekonomi yang pesat, jika anak hidup dalam keluarga miskin, kebutuhan anak tersebut kurang terpenuhi hanya karena kesehatan anak terganggu. Kemampuan ekonomi ini sangat membantu siswa untuk melengkapi sarana dan prasarana belajarnya. Di samping itu, persoalan ekonomi juga dapat membantu sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana belajar mengajar di sekolah melalui BP maupun SPP. Di samping itu, persoalan ekonomi juga dapat membantu sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana belajar mengajar di sekolah melalui BP3 maupun SPP. Persoalan ekonomi merupakan salah satu persoalan sangat penting dalam proses pendidikan formal. Oleh karena itu, bila mana ekonomi seseorang mengalami kesuraman, pastinya proses pendidikan akan terhambat. Bahkan akan terjadi proses pendidikannya akan terhenti disebabkan oleh tidak mampunya ekonomi keluarganya untuk membiayai pendidikan. Sementara biaya pendidikan saat ini semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan dalam rumah tangga.
Ditambah lagi semakin meningkatnya kebutuhan produk pokok sehari-hari. Sementara biaya pendidikan saat ini semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan dalam rumah tangga. Ditambah lagi semakin meningkatnya kebutuhan pokok sehari-hari. Seperti seorang mahasiswi semester 8 yang sampai saat ini belum mengikuti wisuda karena masalah perekonomian keluarganya lemah, sehingga dia menunda untuk mengikuti wisuda. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi betapa sulitnya perekonomian. Masalah pendidikan bagi anak tetap mendapatkan perhatian dari orang tuanya, karena orang tua murid termasuk orang yang tahu dan mengerti tentang pendidikan. Oleh karena itu, di samping bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mereka juga menyediakan biaya terhadap pendidikan anak-anaknya. Dukungan orang tua terhadap anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan sekolah dan keinginan anak-anaknya untuk mencapai cita-citanya. Rendahnya ekonomi keluarga berdampak pada kelanjutan anak, bahkan ada yang sampai putus sekolah dan menjadi anak jalanan. Cita-cita masa depan anak tidak akan tercapai tanpa pendidikan, sedangkan pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dana. Oleh karena itu, antara pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga merupakan suatu lingkaran yang tak berujung dan saling terkait satu sama lain. Dalam rangka mencapai prestasi anak, sudah tentu harus ditunjang oleh berbagai sarana dan prasarana dan media belajar, terutama dalam rumah tangga. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan belajar anak harus ditunjang oleh kecukupan ekonomi keluarga. Dipandang dari segi ekonomi dan sosial, maka sistem pendidikan suatu negara adalah alat yang penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan mempersiapkan masyarakat bagi kebutuhan pembangunan dan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, peran pendidikan senantiasa diarahkan pada upaya peningkatan kualitas manusia yang cukup tinggi, sehingga dalam realitasnya dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan yang mampu menjalankan tuntunan kebutuhan lingkungan dan masyarakat. Tantangan terbesar dalam dunia pendidikan adalah pemberlakuan dalam era globalisasi. Namun di sisi lain, era tersebut akan memberikan peluang yang cukup besar dalam mengembangkan peran pendidikan dalam nuansa universal. Upaya peningkatan mutu dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, peningkatan berbasis sekolah, peningkatan relevansi yang pendidikan berbasis masyarakat. Jadi prinsipnya, mendidik ialah memberi tuntunan, bantuan, pertolongan kepada peserta didik. Di dalam pengertian member, tuntunan telah tersimpul dalam suatu dasar pengakuan bahwa anak memiliki daya potensi untuk berkembang. Untuk bisa menjamin perkembangannya, potensi agar menjadi lancar dan terarah, diperlukan pertolongan tuntunan dari luar. Jika suatu pertolongan tidak ada, maka potensi tersebut tetap tinggal. Potensi yang tidak sempat diaktualisasikan, seorang anak harus dan wajib dididik, sebab kalau tidak ia akan kehilangan hakikat kemanusiaannya. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Dalam dunia pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Lingkungan dapat berupa hal yang nyata seperti tumbuhan, orang, keadaan, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalam pendidikan. Di dalam suatu pembangunan yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang akan menjadi pusat kegiatan pendidikannya, akan menumbuhkan dan mengembangkan anak sebagai makhluk individu sosial dan religius. Tujuan pendidikan nasional yaitu ikut membantu menyelenggarakan pendidikan, yaitu
dengan membuka lembaga pendidikan swasta, membantu pengadaan tenaga biaya, prasarana dan sarana yang menyediakan lapangan kerja, membantu pengembangan profesi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan dikelola atas tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai kaitan tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka menggerakkan potensi masyarakat, perlu dikembangkan hubungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan untuk meningkatkan pendidikan nasional. Itulah tadi penjelasan tentang masalah ekonomi dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.